bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di A4 Otomotif dengan saya Anwar. Kalau kalian mencari mobil yang sekelas dengan Mitsubishi Expander, Honda Mobilio atau yang sekelas dengan itu, bekas memang, pemakaian tahun 2017, keluaran tahun 2016, tapi harganya 120 jutaan bosku. Expander yang paling murah kalau nggak salah di 260 atau 250 jutaan. Kalau Avanza kurang lebih 200 jutaan. Ini hanya 120 jutaan dengan pemakaian rentan waktu 3 tahun. Seperti apa kondisinya akan kita tunjukkan mobil ini. Tapi buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, di pojok kanan bawah ada tombol subscribe, berikut loncengnya jangan lupa ditekan, gambar jempol ke atas seperti ini jangan lupa ditekan, dan sertakan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah kalau ada yang ingin teman-teman tanyakan. Jangan lupa video ini di share ke yang lainnya juga, siapa tahu ada yang butuh mobil ini dan dia tidak tahu ada mobil sekeren dan semurah ini. Well, seperti apa mobilnya, ikuti terus video ini sampai habis. Nah, bosku sekalian, seperti yang kita lihat di depan, ini adalah Toyota Avanza versi paling rendah sebenarnya. Ini adalah Toyota Avanza Transmover, entah disebutnya Avanza Transmover atau Toyota Transmover. Tapi mobil ini basisnya adalah Toyota Avanza. Nah, seperti yang ada di samping ini adalah Toyota Avanza, yang di belakangnya yang keluaran terbaru, ini adalah Toyota Avanza Transmover. Nah, harganya seperti yang saya sebutkan tadi, harganya di angka 120 jutaan, dan ini menurut saya super murah untuk mobil keluaran tahun 2016, pemakaiannya tahun 2017. Lampu depannya seperti yang kita lihat kondisinya masih bagus, lalu kemudian di bawah memang gak ada fog lamp, karena ini adalah mobil dengan varian yang paling rendah. Untuk grillnya, kalau saya lihat sih untuk bagian depan mobil ini tidak terlalu ketinggalan zaman. Gimana menurut kalian? Tuliskan sesuatu di kolom komentar kalau menurut kalian ini ketinggalan zaman apa enggak. Ya, selera masing-masing itu sangat subjektif, jadi bisa berbeda-beda setiap orang. Nah, grillnya tidak ada aksen chrome yang menandakan kemegahan atau kemewahan pada bagian depan. Di sini ada emblem Toyota sebenarnya, tapi dilepas. Ini masih ada semacam apa namanya, garis-garisnya ya, garis-garis Toyota. Di situ ada emblemnya. Lalu kemudian lampu sebelah kanan juga kondisi masih bagus, di bawah fog lampnya nggak ada. Lalu kemudian untuk bagian depannya oke lah, di situ ada baret sedikit, tapi menurut saya ini bisa dibenahi lah. Kalau untuk bumper depan tinggal dipoles dan dicat ulang kok. Nah, dari samping, oke, mobil ini masih menggunakan velg kaleng. Seperti yang kita lihat, ini masih menggunakan velg kaleng ya. Nah, untuk ukurannya 185/70 ring 14. Ya, ringnya agak kecil. Tapi sekali lagi, kalau misalkan ini bannya dan velgnya diganti pakai velg bawaan asli Avanza, dia akan berubah menjadi Avanza dari samping. Ya, membeli mobil ini di angka 120 jutaan, ganti kaki-kaki velg paling mati-mati 4 jutaan. Dengan velg ya tukar tambah, ya itu sudah menjadi tampak Avanza kok ya. Tambah fog lamp bisa juga. Nah, selanjutnya, nah untuk spionnya masih menggunakan spion yang diatur manual ya, belum ada electric retract atau sistem elektrikal pada bagian spionnya. Untuk tuas pintunya semuanya masih oke sebenarnya mobil ini. Untuk bagian belakang juga nggak ada yang masalah sih di sini. Kaca-kacanya untuk bagian tengah, depan, lalu kemudian untuk bagian belakang tidak ada pecahan, bahkan tidak ada retak. Nah, untuk kondisi bannya, sebenarnya bannya kondisinya masih sangat bagus ya. Jadi kalau misalkan mau dipakai untuk beberapa tahun ke depan, ini masih sangat bagus. Tinggal dipasangi wheel dop kalau misalkan nggak mau ganti velg dan terlihat lebih megah ya, tinggal pasang wheel dop, dia akan lebih keren. Nah, selanjutnya antenanya dia masih belum menggunakan antena shark fin. Tapi untuk yang Avanza yang ini juga masih sama, masih menggunakan antena batang seperti ini. Tapi yang jelas masih berfungsi lah. Kalau misalkan teman-teman adalah orang yang proyeksinya untuk driver online atau misalkan mobilnya dipakai angkutan, saya rasa mobil ini akan sangat recommended. Nah, seperti ini kondisinya. Lalu kemudian kita bergeser ke bagian belakang. Untuk bagian belakang kondisinya juga masih bagus ya, kecuali untuk bagian bumper di bawah dengan di samping ada di situ bintik-bintik atau sedikit baret, tapi menurut saya it's okay, itu masih bisa dibenahi. Kecuali yang ini butuh, sepertinya butuh body repair sih, karena ini agak penyok ke dalam dan di sini mesti ditutup lagi. Tapi so far itu bisa dikompensasi dengan kira-kira berapa biaya perbaikannya, dan totally mobil ini dihargai dengan berapa lah. Nah, tapi kondisi seperti ini dihargainya dengan 120 jutaan, menurut saya itu masih sangat murah. Keluaran tahun
pemakaian 2017. Di belakang sudah ada wipernya, sekalipun di belakang itu tidak ada defoggernya. Jadi mobil ini belum menggunakan defogger. Kalau mau dipasangi boleh. Nah, untuk kondisi lampunya, lampu sebelah kiri kondisinya juga masih super istimewa, sama dengan yang ada di sebelah kanan, tidak ada masalah, tidak ada yang perlu dibenahi dan diganti, dan kelihatan masih sangat baru untuk bagian depannya. Nah, di bawah-bawah sini kondisinya masih oke, dan paling bawah sini ada ban serepnya juga, dan itu masih so-so lah. Di bagian samping sebelah kanan untuk bumper semuanya masih bagus, kecuali di sini ada sedikit baret ya. Untuk bagian bumpernya, tapi ini tinggal dipoles saja sih menurut saya, dan dia akan jadi bagus lagi. Nah, untuk bagian ininya di sini tinggal dirapatkan lagi, sebenarnya ini masih bisa dibenahi karena di sini plastik semua sih. Nah, untuk bagian sebelah kiri sama kondisinya super istimewa juga. Nah, untuk handle pintunya, membuka dan menutup pintunya juga kondisinya masih super oke. Menurut saya nggak ada masalah. Untuk bagian sebelah kiri sama dengan yang ada di sebelah kanan, kondisinya masih super bagus. Kalau untuk baret-baret sih menurut saya wajar pemakaian lah ya, tapi ya pemakaian 3 tahun dengan kondisi baret seperti ini ya cukup ekstrim juga yang pakainya selama ini. Nah, dari samping sini kalau kita lihat semacam kayak body kit ya yang ada di bawah, padahal ini adalah bumper bawaan, itu kelihatan lebih sporty. Jadi kalau kita lihat dari samping seperti ini, yang mobil ini nggak ketinggalan zaman. Ya memang sih harusnya nggak ketinggalan zaman, mobil ini keluaran tahun 2016, pemakaian 2017 sekali lagi. Well, seperti itu untuk eksterior. Nah, untuk wipernya masih bagus, nggak perlu diganti karetnya, kondisi masih oke, dua-duanya nggak perlu diganti. Kaca depan juga sama, tidak ada yang rusak atau yang pecah atau yang masalah di situ, semuanya siap pakai dan kondisinya oke. Nah, untuk spion yang sebelah kiri sama seperti yang ada di sebelah kanan, dilipatnya manual, tidak ada pengaturan elektrikal pada bagian spionnya. Wah, seperti itu. Nah, untuk bagian bodi sampingnya yang bagian bawah itu ya cukup lah ya. Di situ ada sedikit-sedikit baret habis mentok di trotoar atau yang sejenisnya lah. Nah, ini untuk bagian eksterior. Sekarang kita ulas untuk bagian interiornya. Nah, selanjutnya kita akan tunjukkan gimana kondisi interior pada mobil ini. Seperti yang kita lihat, untuk kondisi interiornya masih oke semua. Untuk door trimnya, di sini memang bahannya plastik. Sekali lagi, ini adalah transmover. Kalau di Toyota Vios, nah ini adalah Toyota Limo yang dijadikan taksi, sama dengan Avanza. Avanza ini adalah mobil yang di downgrade untuk dijadikan mobil taksi online biasanya. Kalau yang itu sebenarnya basicnya Limo, tapi dijadikan basicnya Vios dijadikan Limo. Sama persis kayak ini. Nah, untuk tombol power window-nya di sini menggunakan electric power window, bahkan yang bagian driver itu sudah auto. Jadi plusnya mobil ini tidak menggunakan engkolan lagi. Cukup mewah ya. Lalu kemudian di bagian door trimnya juga ada tempat penyimpanan, ada 3 susun cup holder, lalu kemudian door pocket di bawahnya dengan tempat penyimpanan koin atau grip yang ada di sini. Untuk joknya, jangan lihat yang ininya. Ini adalah cover atau pembungkus. Aslinya ada di dalam seperti ini, bahannya kain, tapi kondisinya masih super istimewa. Kenapa dia istimewa? Karena selama ini dilindungi oleh cover jok seperti ini. Jadi otomatis yang di dalam masih perawan lah ceritanya. Nah, hanya ada pengaturan sudut reclining, tidak ada pengaturan untuk high adjuster, tapi ada pengaturan untuk sliding di bawah. Nah, di atas ada headrest pastinya, sama dengan jok-jok mobil pada umumnya. Untuk setirnya, ini setirnya bisa diatur untuk tilt. Oh, tapi belum bisa teleskopik. Tapi cukuplah untuk mobil ini. Mobil ini sudah menggunakan remote seperti ini. Tapi ada anakan kunci untuk emergency dan manual juga. Nah, di sini ada dummy untuk slot tapi nggak ada isinya. Ya namanya juga dummy. Ada blower AC-nya. Sebentar akan kita lihat lebih jelas untuk bagian speedometernya dan seterusnya. Di atas juga sudah ada sun visor dengan vanity mirror. Di bagian sebelah kiri juga ada. Nah, selanjutnya untuk layout dashboardnya kalau kita lihat dari samping sih seperti ini. Sekarang kita ke bagian baris kedua untuk sebelah kanan. Nah, baris kedua sebelah kanan untuk door trim sama, bahannya plastik, sama build-nya dengan yang ada di depan, semua persis sama. Cup holder sama, door pocket sama dengan grip, tombol power window juga sama. Nah, untuk joknya ini sama juga ya. Di sini bahannya cover ya. Jadi kalau misalkan dibuka akan kelihatan jok aslinya dalam yang menggunakan fabric. Nah, ini ada headrest juga, ada 3 ya. Jadi mobil ini ya untuk 7 seater, 2 di depan, 3 di tengah, dan 2 di belakang.
Nah, ini bisa dilipat. Nah, bisa. Agak keras. Dia metodenya adalah one touch tumble. Jadi hanya dengan melipat bagian samping yang ini, dia akan bisa melipat secara utuh untuk mempermudah atau memperlega akses kita menuju ke jok yang paling belakang yang ada di sini. Yes, seperti itu ya untuk jok paling belakangnya. Nah, sekarang kita pindah ke bagian depan untuk yang sebelah kiri. Kita mesti memutari mobilnya. Nah, untuk yang bagian depan sebelah kiri, door trimnya sama seperti yang ada di sebelah kanan tadi. Lalu kemudian untuk joknya sama, hanya ada pengaturan untuk sudut reclining, tidak ada high adjuster, tapi bisa sliding juga di bawah, bosku. Nah, di sini cover juga sama, tempat penyimpanan tidak soft opening. Di sini ada aksen-aksen semacam silver kayak gini yang pemanis ya, tapi kualitasnya tidak bagus mobil-mobil kayak misalkan Expander sih ya, tapi Sosola ini adalah transmover. Blower AC sudah ada airbag sebagai standar safety, dual airbag di sini, lalu kemudian di bagian driver. Nah, itu yang ada di sini. Lalu kemudian di baris kedua kita tutup dulu yang ini. Nah, masih empuk untuk tutupnya. Untuk baris kedua, mobil ini door trimnya sama seperti yang ada di sebelah kanan tadi, dan untuk pelipatannya juga di sini ada. Dan mobil ini dilipatnya dia 50-50. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini akan lebih luas. Jadi orang yang duduk di belakang sebenarnya kalau misalkan mau lebih lega, tinggal ditekuk, dilipat yang di bagian tengah, duduk di belakang lebih lapang dengan kaki bisa selonjoran maju ke depan. Tapi duduk di belakang di mobil panjang seperti biasanya kurang enak. Nah, ini untuk menaikkannya kembali, tinggal ditarik seperti ini, dia akan ke posisi semula untuk siap difungsikan. Di belakang ada door pocket, tapi ini adalah bagian dari covernya, jadi ini bisa dilepas kalau misalkan kita mau membuat mobil ini kelihatan lebih bersih. Nah, seperti itu untuk baris keduanya. Sekarang kita lihat ke area bagasi. Wow. Nah, untuk bagasinya sudah ada dua power back door untuk bagasinya, tapi belum automatic ya, mesti dibuka manual. Nah, di belakang sini untuk tempat penyimpanannya, ini bisa ditekuk ke depan di bawah sini. Lalu kemudian area penyimpanan kalau misalkan di belakang ditekuk, dia memang tidak serata lantai, tapi ini masih bisa dibuat lebih luas lagi. Nah, ini kita tekuk lagi dia ke depan seperti ini. Mana yang satunya? Yes. Kalau dia ditekuk secara keseluruhan ke depan, maka otomatis area bagasi akan menjadi lebih luas, dan di sini bisa naruh berkardus-kardus Indomie atau galon atau apapun yang bisa ditaruh di sini. Nah, seperti ini untuk area bagasinya. Ini bisa dilepas lagi, diturunkan lagi seperti ini. Ini juga sama, diturunkan lagi. Yes. Nah, jadi ada dua step untuk pelipatan jok belakangnya kalau misalkan kita meng-adjust sesuai dengan kebutuhan untuk penyimpanan barang. Nah, sekarang kita coba, ini kita turunkan lagi. Ya, seperti itu. Kita tutup. Nah, sekarang kita berada di bagian dalam. Nah, berada di bagian dalam dari mobil ini, pertama yang akan saya tunjukkan adalah berapa sih jarak tempuh mobil ini. Jarak tempuh mobil ini baru di angka 54.471 km. Itu menurut saya belum terlalu jauh sih ya. Kelihatan nggak ya? Apakah ini kelihatan? Mudah-mudahan kelihatan ya untuk kilometernya. Nah, selanjutnya tadi saya sudah jelaskan tentang setirnya. Setirnya sudah menggunakan tilt steering. Nah, di bagian tengah itu ada head unit yang ya kondisinya masih belum touchscreen sih. Ada kamera mundur pastinya, lalu kemudian ada reminder, alarm untuk seatbelt, tombol untuk lampu hazardnya, dan mobil ini transmisinya manual, rem tangan mekanikal, tapi ini masih sangat pakem, jadi kampasnya kayak masih banyak. Ini juga masih oke, masih empuk untuk transmisinya. Lalu kemudian untuk AC-nya kayak kompor gas seperti ini, tapi secara fungsi ini masih sangat bagus. Nah, blower AC-nya ada di sini. Blower AC-nya ada di sini. Di atas ada spion tengah yang belum dimming. Nah, sun visor ini adalah STNK-nya. Pajaknya, mobil ini biasanya ada yang nanyain pajak. Pajak mobil ini itu di angka 2 juta rupiah. Seperti itu. Ada lampu baca pastinya di sini. Di sebelah kiri juga ada sun visor dan berjatuhan lah
file-file yang ada di atasnya kita kembalikan. Nah, di sini ada pengaturan AC-nya untuk di bagian belakang. Jadi AC-nya dia dual zone. Sorry kita nggak nunjukin tadi. Dual zone AC-nya ya, dan ada lampu belakang juga. Nah, sekarang kita intip bagian mesinnya. Kita coba nyalakan. Lalu kita buka bagian kap mesinnya. Yes, dia masih seperti ini ya. Nah, teman-teman sekalian, untuk mesinnya, mobil ini mesinnya 1300 cc bukan 1500 cc, jadi pasti mobil ini sangat irit untuk dipakai di jalanan perkotaan atau keluar ke perjalanan jauh. Nah, karena dia mesinnya 1300 cc, otomatis tenaganya tidak seresponsif yang 1500 cc. Tapi di sisi lain, sekali lagi ini mobil akan sangat irit. Nah, kondisi mesinnya masih super istimewa, bosku. Nah, coba diperhatikan nih nadanya. Masih sangat empuk untuk mesinnya, tidak ada pincang, tidak ada bocoran pada bagian sisinya, head cylindernya atau silinder bloknya itu tidak ada bocoran-bocoran, sampai ke bagian bawah pun semuanya masih bersih dan masih istimewa. Nah, seperti ini. Lalu kemudian akinya di bagian sebelah kanan juga kondisinya masih istimewa. Cuman saya nggak tahu ini kenapa ada kayak bekas cat-cat seperti itu, saya nggak tahu itu fungsinya untuk apa. Nah, yang kayak gini yang diwarnain saya nggak tahu ini fungsinya untuk apa. Nah, di bagian kap mesinnya juga sudah ada peredam mesinnya, jadi otomatis suara itu nggak akan masuk ke bagian dalam. Nah, ini bagian depan, di bawah sini kosong. Nah, untuk fan-nya atau kipasnya dia akan menyala pada saat mesin ini mengirim sinyalemen bahwa mesin daripada mobil ini sudah membutuhkan fan untuk mendinginkan. Nah, overall untuk bagian mesinnya kita bisa lihat kondisinya masih seistimewa ini. Nah, gimana teman-teman sekalian tentang Avanza atau Toyota Transmover ini? Apakah tertarik buat teman-teman sekalian? Nah, kalau teman-teman sekalian merasa bahwa ini adalah mobil yang pantas dibeli, jangan lupa kunjungi kolom deskripsi yang ada di bawah. Di situ ada nomor kontak yang bisa dihubungi untuk kita komunikasikan tentang proses pembelian, bahkan spesifikasi dan kondisi tentang mobil ini. Nah, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, berikut aktifkan tombol loncengnya, karena akan masih banyak lagi mobil-mobil recommended dan murah yang akan kita tampilkan. Well, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.